Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 7 dari materi Anda. Kenali lingkungan dari dalam, koneksi. Rasanya kita sering banget ya, kayak kejebak di kepala sendiri, sampai lupa gitu, ngelihat orang di sekitar kita tuh sebenarnya gimana. Betul, betul. Dan sumber ini bilang kalau kita terlalu asyik sama pikiran sendiri, kita tuh gagal nyambung secara beneran. Malah seringnya kita nyederhanain orang lain, ya kan? Cari-cari yang sama aja, padahal tiap orang unik. Nah, itu dia. Jadinya ya susah komunikasi, susah juga bangun pengaruh yang efektif gitu. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kayak pakai kacamata kuda ya, lihat dunia dan orang lain cuma dari sudut pandang kita. Oke, terus gimana dong caranya biar nggak gitu terus? Kita bedah yuk ini. Penulisnya ini menekankan kalau kehilangan koneksi itu bahaya loh. Apalagi zaman sekarang kan wah beragam banget. Kesuksesan kita, katanya, malah bergantung pada kemampuan kita keluar dari tempurung kita sendiri dan ya terhubung dengan berbagai macam orang. Oke, Kalau koneksi ini hilang atau putus, kita jadi rentan gitu. jadi terhubung itu bukan cuma soal basa-basi ya, tapi ini soal kekuatan dan ya keberhasilan kita juga. Sumber ini ada nawarin cara-cara praktis nggak buat bangun koneksi itu? Yang pertama apa misalnya? Yang pertama, idenya itu terhubung kembali dengan basis Anda. Ini menarik sih, soalnya seringkali justru kesuksesan itu bikin orang jadi jauh dari akarnya. Oh iya, Iya, dari lingkungan sosial atau mungkin inspirasi awal yang dulu bikin dia semangat. Nah, jarak ini ternyata bisa melemahkan intensitas pesan atau karya mereka. jadi kekuatan dan otentisitas itu malah datang dari hubungan sama rumah kita ya, bukan malah ninggalin asal-usul. Masuk akal banget. Nah, kalau tadi soal akar kita, gimana dengan cara orang lain lihat kita? Ada strategi soal ini? Ada-ada. Yang kedua ini disebut ciptakan cermin sosial. Ini soal gimana kita nanggepin umpan dalik atau feedback. Cermin sosial? Gimana tuh maksudnya? Gagasannya gini, jangan lihat kritik itu sebagai serangan personal. Anggap aja kayak cermin. Oke. Kalau misalnya karya kita atau ide kita nggak diterima, atau orang salah paham, sumber ini nyaranin untuk lihat ke dalam dulu. Introspeksi ya? Betul. Jangan-jangan kita nih yang cara nyampainya kurang pas, atau gagal nyentuh emosi mereka. Intinya, jangan keburu nyalain audiensnya. Wah, ini keren sih. Membalikan cara pandang banget ya. Jadi, bukan malah defensif kalau dikritik, tapi ini malah jadi kesempatan emas buat ngaca, buat perbaiki cara kita berhubungan sama orang lain. Penting ini. Nah, ini nyambung ke bagian lain yang juga menarik banget buat saya, soal nantang ide observasi yang objektif banget atau jaga jarak itu. Tepat sekali. Ada perbandingan bagus di sini. Antara sekedar tahu fakta tentang orang dari luar dengan memahami mereka secara empati, dari dalam. Bedanya apa tuh? Perspektif yang jaga jarak, yang objektif gitu, mungkin berguna ya di sains, tapi buat memahami apa yang bikin manusia itu gerak, emosinya, motivasinya itu nggak cukup. Jadi kurang dalam gitu ya? Iya, kita kehilangan inti manusianya kalau cuma ngamatin dari jauh. Malah ada kutipan Montesquieu di sini. Orang yang benar-benar cerdas itu merasakan apa yang orang lain cuma tahu. Wow. Merasakan ya, bukan cuma tahu. Itu kata kuncinya ya. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pesan utamanya kayaknya dorongan buat kita keluar dari gelembung kita sendiri ya. Berani terlibat sama kompleksitas orang-orang di sekitar. Dan pakai empati sebagai panduan. Benar banget, intinya koneksi itu bukan cuma sekedar, oh bagus kalau punya. Tapi ini sumber kekuatan yang nyata. Sikap jaga jarak yang kadang kita pikir objektif, malah bisa jadi tembok penghalang. Dan menariknya, sumber ini kayak ngasih sinyal gitu, kalau tembok itu seringkali akarnya adalah rasa takut. Takut. Takut apa? Takut menghadapi kerumitan emosi manusia. Kan emosi manusia tuh kadang nggak rapi ya, kompleks. Nah, mungkin itu yang dihindari. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Tadi kan dibedain ya, antara tahu secara otak aja sama merasakan secara hati, secara empati. Gimana kalau Anda coba secara sadar gitu, untuk benar-benar merasakan sudut pandang orang lain? Terutama mungkin orang yang pandangannya beda banget sama Anda. Kira-kira pengalaman merasakan itu bisa mengubah cara Anda memahami lingkungan sekitar dan cara Anda melangkah buat capai tujuan Anda nggak ya?